teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di Diskusi Sekolah Sahabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sepanjang triwulan ini kita membahas tentang pendidikan dengan judul di pelajaran 12 mengenai Hari Sabat, mengalami dan menghidupkan karakter Allah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pastor David Panjaitan selaku Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik Pendeta, di hari Sabat petang ini atau diawali dengan sebuah ilustrasi atau cerita. Jadi Pendeta, untuk hari Sabat petang ini diawali dengan ilustrasi. Mungkin Pendeta bisa menjelaskan atau mendahului dengan pelajaran di Sabat petang ini mengenai pelajaran 12. Kalau melihat ilustrasi yang diambil di pelajaran Sabat sore ini, pelajaran Sabat 12, saya bisa ambil satu kesimpulan begini Bella. Kesimpulan itu sebuah pertanyaan. Apa sih yang kita lakukan pada waktu hari Sabat? Melakukan sebuah rutinitaskah? Atau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk perkembangan kerohanian kita dan juga untuk perkembangan rohani orang-orang yang ada di mana di sekitar kita. Kalau melihat dari cerita Jody, Gelly ini kan, Gelly ini bagaimana mereka Jody yang setia memelihara hari Sabat, tidak mau kumpul melakukan aktivitas-aktivitas di hari Sabat, lalu dia berkumpul dengan sahabatnya di malam Sabat, setiap malam Sabat, sehingga salah satu dari mereka katakan, tanpa terasa ya kita 4 malam kumpul sama-sama, saya semakin mengenal siapa Tuhan itu ya sebenarnya. Jadi itu sebetulnya pertanyaan utama yang harus ditanyakan dan dijawab melalui perubahan, apa sih yang kita lakukan pada waktu hari Sabat. Dan ini yang terjadi di zaman Yesus dulu. Jauh sebelum zaman Yesus pun sudah terjadi, zaman Yesaya 58 dan lain sebagainya kan begitu. Mereka melakukan rutinitas, melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak membawa manfaat buat mereka. Itulah yang ditegur oleh siapa? Yesus Kristus. Selama dia di dunia. Itu ilustrasi dari apa yang ditulis dalam pelajaran Sabat petang ini. Jadi sebenarnya di sini ditekankan kembali dan mengingatkan kembali bagaimana sebenarnya kita memperlakukan atau berada di hari Sabat itu apa yang harus kita lakukan. Seperti teman dari Jody ini, bagaimana dia akhirnya mengenal Tuhan itu, sebenarnya itulah juga yang harus kita lakukan di hari Sabat, yaitu kita mengenal. Dan berhubungan dengan judul kita juga, yaitu menghidupkan karakter Allah, berarti kita mengenal dan menghidupkan karakter Allah. Dan di pelajaran hari Minggu ini dikatakan saatnya tercengang. Di sini disinggung kembali tentang kejadian 1 dan kejadian 2, bagaimana penciptaan itu dan hari Sabat itu. Silakan Pendeta untuk dijelaskan. Baik, menambahkan sedikit keterangan Sabat petang Bella. Kalau pemirsa ingat dan Bella juga ingat, di akhir penciptaan itu di kejadian pasal 2 itu ya, maka Allah menciptakan hari yang ke-7, lalu disucikan, berhenti, lalu disucikan dan diberkati dan sebagainya. Ini sekedar mengulangi saja. Kalau kita baca Ulangan pasal 11 ayat 27 dan 28 berkata bahwa berkat itu adalah penurutan dan kutuk itu adalah tidak menurut. Jadi penurutan itu bahasa lainnya, pengertian lainnya adalah hubungan baik. Jadi hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan. Kudus itu artinya kados, spesial, khusus. Artinya ada satu hari khusus yang kita gunakan untuk membangun hubungan baik dengan pencipta kita. Kalau dalam dunia pacaran itu orang muda ya, yang sedang pacaran malam minggu lah ya. Ya kan mau berkomunikasi hari apa saja, malam apa saja bisa kan. Tetapi ada hari khusus, satu waktu tertentu bagi orang muda yang sedang berpasangan untuk tidak bisa diganggu siapa-siapa.
pergi berdua, melakukan aktivitas yang baik. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal satu dengan yang lain, lebih apa? Lebih dekat. Lebih dekat lagi dan lebih apa? Lebih jauh lagi. Itu tambahan untuk sahabat petang. Lalu untuk hari Minggu, saat tercengang. Jadi pelajaran Selasa ini katakan paling tidak ada dua pasal di buku Kejadian yang menceritakan tentang penciptaan. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Tetapi di dalam Kejadian pasal 2 ditulis penciptaan dari sudut pandang yang berbeda. Di sana seperti lebih detail bagian yang spesifik. Ya, ada sungai, ada ini, khususnya masalah penciptaan manusia. Ya, di Kejadian pasal 2 dicatat bahwa Allah langsung menciptakan manusia dengan tangannya. Ya, sehingga sering saya katakan barang-barang yang branded, yang handmade itu lebih mahal harganya dari yang diproduksi secara massal. Karena Kejadian pasal 1 tentang penciptaan, di sana dicatat Allah berfirman lalu jadi. Jadinya itu bukan satu, tapi menurut jenisnya, berarti lebih dari satu, artinya banyak. Kalau boleh saya ilustrasikan sama seperti kaos konveksi lah ya. Ya, kaos konveksi. Dan biasanya di dunia wanita lebih banyak wanita yang suka barang-barang yang handmade, ya, butik dan lain sebagainya. Jadi pada waktu kita melihat manusia seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, pekan yang lalu, bahwa kalau kita pelajari anatomi tubuh manusia itu satu yang sangat complicated. Ya, komputer saja sudah complicated, apalagi otak manusia. Lebih complicated lagi. Jadi dari situ kita bisa melihat, kita bisa merasakan ada satu seniman yang bisa menciptakan masterpiece yang sangat apa? Sangat luar biasa. Jadi tidak heran pelajaran hari Minggu ini katakan, inilah saatnya kita tercengang-cengang melihat apa? Melihat hasil karya daripada seniman atau pencipta kita manusia ini. Seperti yang pekan lalu juga kita bicarakan, bahwa susunan saraf yang paling kompleks itu adalah mata. Paling kompleks sekali, paling rumit. Dan sampai sekarang masih belum ada yang bisa mengatakan bahwa mata itu, saya sudah ngerti mata. Tetap itu yang paling kompleks dan paling rumit dari anatomi tubuh manusia. Di sini saya tertarik pendeta di bagian bawah di hari Minggu. Yang terpenting Anda mulai belajar tentang hubungan antar sesama, tanggung jawab, kepedulian, cinta kasih. Anda mengalaminya dengan pencipta Anda dan mempraktiknya dengan karya ciptaan lainnya. Jadi kalau mau melihat ini pembahasan di hari Minggu, Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah bagaimana kita melihat Adam dan Hawa di Taman Eden. Selama mereka menjalani kehidupan mereka, khususnya juga Sabat, adalah bagaimana mereka mempraktikkan cinta kasih dengan Sang Pencipta. Dan bagaimana dengan tadi pendeta juga sudah menyebutkan kita tercengang-cengang dan melihat. Jadi ternyata di hari Sabat itu bukan hanya cinta kasih, bukan hanya kepedulian, tanggung jawab antar sesama, tapi ternyata juga kita harus lebih bersyukur lagi dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan di sekeliling kita. Karena mengingat bagaimana hari Sabat di saat di Taman Eden, ternyata itu juga yang Tuhan mau, dan saatnya tercengang itu bukan hanya tercengang seperti biasa saja, melainkan tercengang dengan rasa syukur dan mengagumi Sang Pencipta itu. Oke, kalau bisa saya tambahkan ilustrasinya begini Bella dan pemirsa. Contoh ya, di negara kita Indonesia ini kan ada hari-hari nasional. Ada hari kemerdekaan kita, ada hari pahlawan, ada Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya hari itu kan sama dengan hari-hari yang lain, 24 jam sama ya, hujan-hujan, kering gitu. Tetapi begitu tiba di tanggal yang bersejarah itu, lalu apa yang kita lakukan di tanggal yang bersejarah itu,
kita coba melihat flashback ke belakang ya, flashback bagaimana kita bilanglah Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober ya. Bagaimana dulu pemuda itu berkomitmen untuk menyatukan Indonesia, Sumpah Palapa dan sebagainya. Kita luar biasa ya, luar biasa rupanya gini perjuangan orang-orang muda zaman dulu ya. Lalu setelah itu kita termotivasi untuk bisa hidup seperti mereka. Nah, seharusnya itu juga yang dilakukan oleh kita pada hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat itu seharusnya kita merenung, kita mempelajari Alkitab, lalu kita luar biasa Tuhan itu. Tadi Bella sudah singgung, dia menciptakan kita sebagai sosial juga dan sebagainya. Saya ingat dulu lagu anak-anak, nggak tahu Bella pernah dengar atau enggak, atau pemirsa. Sekarang lagu itu jarang dinyanyikan. Waktu saya masih anak-anak itu dinyanyikan. Begini lagunya. Hari Sabatku jalan-jalan di terang matahari, burung-burung la 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 la. Jadi lagu itu katakan bahwa hari Sabat boleh digunakan untuk jalan-jalan ke alam untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Jadi hari Sabat itu sesuatu yang sangat mengagumkan gitu kalau kita sudah harusnya tiba pada hari Sabat. Tetapi itulah nanti kita akan pelajari di hari-hari berikutnya bahwa banyak yang dilakukan oleh umat-umat percaya sekarang, hari Sabat itu menjadi hari yang berat. Baik, tahan dulu pendeta, kita langsung ke hari Senin. Saatnya untuk menemukan kembali. Nah, di sini diambil ilustrasi bagaimana Musa diminta untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena begitu jelas bahwa bangsa Israel sudah melupakan siapa Allah mereka dan perspektif mereka telah hilang. Mereka lupa bahwa mereka ini adalah anak-anak Allah. Dan akhirnya di saat Musa diberikan tanggung jawab untuk menuntun mereka keluar kembali dari keluar dari Mesir, disitulah Tuhan juga mau supaya mereka mengenal kembali siapa Tuhan itu. Silakan pendeta. Kembali kita harus melihat dari perspektif penciptaan ya. Jadi oleh karena Allah lah kita ada. Oleh karena Allah lah kita dipenuhi segala kebutuhan. Apa tandanya? Sabat. Kan begitu. Jadi bagaimana keadaan kita, apapun yang kita perlukan, termasuk pekerjaan dan sebagainya, Allah yang siapkan. Apa tandanya? Sabat. Jadi begitu kita ingat dan merasakan Sabat, langsung pikiran kita, oh iya, Dia yang siapkan kebutuhan saya, Dia yang ciptakan saya, Dia yang ini dan lain sebagainya. Nah, hal itu juga diharapkan oleh pelajaran sekolah Sabat kita dialami dan dipraktekkan oleh orang-orang Israel. Karena selama di perjalanan, bayangkan mereka tidak perlu masak, tidak perlu belanja, mungkin nggak perlu cuci piring juga ya. Tapi disiapkan makanan kalau menurut buku Perjanjian Lama, khususnya 5 buku Musa, di buku Keluaran, bahwa manna itu rasanya luar biasa. Nah, begitu tiba di hari Sabat, mereka harus mengingat bahwa oh iya ya, yang melepaskan kita dari Mesir, dari perbudakan adalah Allah kita. Dia juga yang menyiapkan segala kebutuhan kita selama di perjalanan di padang gurun. Nah, itu konsepnya sama seperti yang Kejadian saya bilang tadi, buku Kejadian itu. Bukti penanda pengingat bukti ya, penanda pengingat bukti lambang bahwa saya itu adalah milik Allah, saya yang ciptakan itu adalah Allah, yang memberikan kebutuhan kita itu adalah Allah, yang membebaskan kita dari
kesusahan itu adalah Allah, yaitu apa? Sabat. Saya lebih suka ambil ilustrasi orang muda yang sedang pacaran ya. Contohnya malam minggu lah. Malam minggu kan jomblo ini sebenarnya nggak ada masalah jomblo, tapi karena dibilang-bilang jomblo lu kan jadi nggak enak juga kan. Jadi karena saya pacaran sama dia malam mingguan, itu mengartikan bahwa dialah yang menyelamatkan saya dari status jomblo. Jadi waktu begitu kita masuk malam minggu, kita ingat, aduh gara-gara dia gue nggak jomblo lagi. Bisa dapat ya, bisa ada konsep itu. Jadi harusnya begitu juga. Aduh, gara-gara Tuhan lah, karena Tuhan lah saya ada. Karena Tuhan lah kita bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Begitu masuk hari Sabat seperti ilustrasi malam minggu itu, karena Tuhan lah, karena Allah lah saya bisa apa? Selamat. Harusnya konsep-konsep itulah yang ada dalam pikiran siapa? Pikiran manusia. Nah, yang menariknya Bella adalah kembali dunia orang muda yang sedang jatuh cinta, yang pacaran. Nah, pada waktu malam minggu ketemu orang yang membebaskan dia dari status jomblo, dia gembira atau susah? Harusnya gembira. Jadi pada waktu orang itu gembira, lalu ada orang-orang melihat bagaimana gembiranya mereka berdua, kan orang ini pun akan berpikir, alangkah bahagianya mereka ya, aku juga mau seperti mereka. Bisa itu konsep apa? Ilustrasi yang bisa saya sampaikan yang sederhana dan semua orang pasti mengerti. Bagaimana seharusnya hari Sabat itu kita nikmati dan kita rasakan. Lalu yang ketiga, contoh kembali malam minggu ya entah Bella, entah siapapun itu malam minggu kita pengen contohnya beli sesuatu kan, malam minggu pengen entah beli nasi goreng, entah beli apa, lalu tiba-tiba datang pasangan kita, yuk kita beli nasi goreng yuk, lalu kita diperhatikan di jalan, lalu di warung itu juga kita memang diperhatikan dengan baik, dikasih minum kita, tempat duduk kita diperhatikan. Apa yang kita katakan atau kesimpulan apa yang kita dapat tentang pasangan kita itu? Rupanya dia baik ya. Dia baik ya. Jadi semakin kita menikmati pertemuan di hari yang sudah ditentukan, semakin kita mengenal siapa dia. Pada waktu kita semakin mengenal dia dengan kebaikannya, tentu kita semakin apa? Semakin menyayangi dia. Lalu di sisi lain kita juga semakin mengerti siapa dia dan apa maksud dan tujuannya. Jadi menarik sekali sebenarnya pendidikan ini bukan hanya juga mengajarkan kita banyak hal, tapi pendidikan ini menuntun kita untuk kembali melihat Sabat ini dan bagaimana kita melihat dari perspektif yang lain untuk kita memperlakukan hari Sabat itu sendiri. Dan di sini di hari Selasa akhirnya kita diingatkan kembali untuk kita tahu prioritas kita. Jadi di hari Senin sudah dikatakan bahwa inilah saatnya untuk kita menemukan kembali seperti bangsa Israel. Mereka akhirnya menemukan kembali identitas mereka sebagai anak-anak Allah dan akhirnya mereka menemukan dan mengenal siapa Allah mereka. Akhirnya di sini di hari di hari Selasa akhirnya dikatakan bahwa kita harus ada mempelajari prioritas itu. Silakan pendeta. Bolehlah nanti pemirsa dan Bella baca Yesaya 58 di rumah ya, nggak usah sekarang. Jadi saya suka memberikan ilustrasi saja. Bagi teman-teman yang sudah punya pasangan lah ya, pacar, saya pakai ilustrasi karena menurut saya lebih mudah mengerti gitu. Dan saya ingin bukan hanya dimengerti tapi juga dirasakan. Contoh, saya pinjam Bella lagi lah, nama Bella pacaran dengan cowoknya, kan tidak setiap hari ketemu. Tetapi setiap hari harus berkomunikasi. Betul. Lalu setiap saat harus diingatkan bahwa kalian sudah saling memiliki. Lalu apa kesepakatan kalian? Oke, nanti alat komunikasi kita itu adalah pakai handphone ya. Terus kan mahal biayanya. Enggak, kita pakai kuota aja. Yang sekarang lagi musim di Indonesia adalah WhatsApp. Oke. Lalu nanti
kan aku kangen sama kamu. Ini contohnya, ya udah kalau kangen sama aku, lu kasih foto deh. Nah, kan begitu kan, kasih foto. Terus hampir tiap hari lah komunikasi dengan WhatsApp ini kan, lalu kangen lihat foto. Itu alat yang digunakan untuk membangun komunikasi, lalu untuk selalu mengingat dia dan mengingatkan kalian berdua bahwa kalian sudah apa? Ada perjanjian. Lalu tiba malam minggu, yang dilakukan oleh salah satu dari kalian, Bella atau cowoknya, terus lihat tulisan chat selama 1 minggu. Lalu lihat foto terus kan, lalu ditanya, kamu ngapain? Ini lagi lihat chat. Chat siapa? Chat kita yang lalu. Lu ngapain dilihat-lihat? Kan aku ada di sini. Terus lihat foto, ngapain? Lihat foto siapa? Foto kamu. Fotonya apa? Waktu dikirim yang hari ini. Lu ngapain kamu lihat kangen? Loh, kan aku akan di sini. Ngapain lihat fotonya? Maksud saya adalah hari Sabat itu prioritasnya adalah untuk mengenal Tuhan Allah kita. Lalu prioritasnya adalah mengekspresikan, mendemonstrasikan kepada orang lain bahwa inilah nikmatnya yang punya Tuhan itu, yang punya pasangan itu, inilah nikmatnya. Bukan justru jadi WhatsApp-nya yang dibaca, jadi dibahas panjang lebar, fotonya dibahas panjang lebar. Padahal tujuannya adalah aku tuh ada di sini. Gitu. Bukankah itu sering terjadi di gereja-gereja? Ini dibahas. Memang ini adalah suratan Allah kita. Tetapi jangan lupa, bukan ini yang utama. Prioritasnya adalah apa yang Allah lakukan di hari Sabat itu. Itulah yang harus kita ceritakan sama orang lain. Sama seperti pelajaran apa? Sabat petang ini gitu. Didebatkan, bukan berarti saya katakan belajarnya tidak perlu, bukan itu. Sama seperti ilustrasi tadi kan, bukan berarti tidak perlu itu komunikasi WhatsApp di hari-hari biasa, perlu. Tetapi begitu tiba hari Sabat, hari yang dijanjikan, itu dilupakan, ditinggalkan gitu loh. Foto itu enggak, ini prioritas itu ini gitu loh, ya. Bukan karena sorry, tunggu, jangan ganggu saya. Kenapa? Saya lagi lihat chat dari pasangan saya. Loh, pasangannya ada di situ. Ya kan, bisa dapat poin yang saya maksud. Jadi, mari kita jangan salah prioritas. Ya, karena di buku Yesaya ini kan ada yang mementingkan puasa, membuktikan ini apa segala. Iya, benar, itu benar. Tapi bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Itu, Bella. Tapi bagaimana sebenarnya yang utama adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan hubungan dengan Allah. Dan bagaimana kita melihat Yesus juga, dia mempraktikkan sebenarnya ini loh yang harus dilakukan di hari Sabat. Dan kebanyakan yang dilakukan oleh Yesus pun adalah dia berkunjung, dia melawat, dia bertemu dengan orang-orang. Memang betul Yesus juga mempelajari firman Tuhan, tapi bukan itu yang dihabiskan selama hari Sabat. Bukan berarti juga kita menghindari atau mengabaikan firman Tuhan, tapi mungkin lebih bijaksana lagi untuk memprioritaskan. Benar. Karena nggak cuman firman Allah saja, tapi handphone atau mungkin potluck. Jadi kita lupa mana prioritasnya. Sedangkan sebenarnya yang Tuhan mau adalah, ayo, mungkin 6 hari kalian sudah terlalu sibuk, dan ayo kita bangun hubungan komunikasi di hari ini. Mungkin seperti itu yang bisa Bella tangkap. Dan di hari Rabu, waktunya untuk menemukan keseimbangan. Jadi setelah kita telah menemukan prioritas, kita telah mengingat kembali, akhirnya di sini harus ada keseimbangan. Sebenarnya kalau mau lihat judul dari hari Selasa dan hari Rabu, agak ada kontradiksi pendeta kalau hanya sekedar melihat saja. Karena di hari Selasa diminta untuk kita prioritas, tapi kenapa ini tiba-tiba ada keseimbangan? Karena yang hari Selasa itu lebih condong seakan-akan hanya satu ini saja, tapi tiba-tiba di sini di hari Rabu ada keseimbangan antara satu hal dengan hal yang lain. Silakan pendeta. Oke, jadi memang benar kalau lihat secara sepintas ada seperti paradoks ya, satu hal yang bertentangan. Tapi mari kita lihat bahwa ini bukan bertentangan, ini sesuatu yang saling mendukung. Oke, kembali kepada ilustrasi tadi. Bagi mereka yang pasangan, di hari-hari biasa, di luar hari yang mereka janjikan, kesepakati untuk bertemu secara khusus, kan ada media komunikasi, alat komunikasi dan lain sebagainya seperti yang kita bilang tadi.
Nah, begitu masuk di hari Sabat, di hari yang dijanjikan lah ya, nggak usah hari Sabat dulu, di hari yang sudah disepakati, ini kita singkirkan dulu. Ya tadi itu chatting-chatting ini, foto-foto, lalu apa-apa kita singkirkan dulu. Prioritas utama kita adalah personnya itu. Bangun komunikasi dengan dia. Nah, yang sering terjadi adalah ekstrim. Karena ini dibilang prioritas, sampai lupa dengan yang lain. Makanya ada istilah, kalau zaman kami dulu, nggak tahu zaman sekarang, kalau ada orang pacaran di sana, sering kita bilang, mereka seperti pemilik dunia ini ya, kita semua ngontrak. Iya betul. Atau dulu ada siaran televisi zaman-zaman tahun 80-an itu ada apa sebut ini ya Pak produser ya, Dunia Dalam Berita. Jadi kalau ada orang pacaran berdua, sering kita ceng-cengin lah gitu ya, kita sering ledek-ledek, lihat-lihat kita lagi nonton Dunia Dalam Berita. Artinya apa? Lupa sama yang lain. Tapi ada orang yang sedang pacaran, cheerful ketemu orang lain gitu loh. Hai, kita kok dia gembira banget, lagi sama cowoknya. Lalu bukan dia ramah sama anak kecil, kok baik banget lagi sama cowoknya. Bisa dapat komunikasi pun enak dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan pelajaran hari Rabu ini. Jangan hari Sabat itu menjadi sesuatu yang beban gitu loh. Coba bayangkanlah Bella. Saya nggak tahu gimana Bella kalau ketemu pacar Bella. Apakah pacarnya bilang, kalau ketemu aku harus rambutnya modelnya begini, bajunya begini, bicaranya begini, atau tanpa dibilang Bella akan, aku mau ketemu pasanganku, aku harus berpenampilan baik di depan pasanganku. Kenapa? Karena dia orangnya baik. Yang mana yang itu Bella jawab sendiri aja, maksudnya nggak usah dijawab. Kalau seandainya Bella jawab, oh iya kalau aku mau ketemu dia harus begini, kan beban gitu. Tetapi kalau kita berubah balik, kalau aku ketemu dia, Pak Pendeta, pasti aku akan gini. Kenapa? Ya masa sih aku ketemu pasanganku yang terhormat dan baik itu, aku berpenampilan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu kan keluar dari dalam apa? Dalam hati. Nah, kenapa itu terjadi? Oleh karena ada hubungan. Kenapa itu terjadi? Karena Bella sudah mengenal siapa dia. Kalau Bella ingat dulu awal-awal pacaran dulu kan, waktu dating pertama kan masih bingung mau pakai apa, masih bingung mau ngomong apa, masih bingung mau kemana. Tapi setelah 2-3 kali udah saling mengerti kan, dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Demikian juga dengan hari Sabat. Kalau dalam konsep kita hari Sabat itu tidak boleh ini, aduh kasihan banget, kasihan sekali. Tapi harusnya hari Sabat, aku mau ketemu sama penciptaku. Aku mau ketemu sama penebusku. Aku mau ketemu sama yang memberi pekerjaan untukku, yang memberi pasangan untukku, memberikan anak-anak untukku. Berarti aku harus bertemu dengan dia dalam kondisi yang terbaik. Bagaimana kondisi penampilanku yang baik itu itu menunjukkan bagaimana kita menghormati pihak yang ada di sana. Betul sekali. Jadi disinilah kita diminta untuk seimbang. Seimbang bukan berarti tidak ada prioritas. Justru karena prioritas itulah akhirnya kita melakukan sesuatu itu dengan mungkin keseimbangan itu bisa dikatakan juga dengan kata lain lebih bijaksana lagi. Harus seperti apa bertindak, betul tidak Pendeta? Ya, boleh seperti itu ya. Tapi maksud bijaksana gini Bella. Ekspresi itu tidak direncanakan ya, tetapi itu akan spontan keluar. Dimanifestasikan lah, itu bahasa kerennya ya. Terpancar. Walaupun dalam bahasa Alkitabnya orang yang sudah menerima Kristus itu akan menurut hukum, tapi pengertiannya bukan menurut dalam arti
kita berusaha, bukan, tapi itu akan terpancar, terpantul dari kehidupannya. Baik pendeta. Dan di hari Kamis ini, kita masuk hari Kamis, suatu waktu untuk komunitas. Tadi juga kita sudah sempat membahas sebelumnya, dan ini bisa lebih diperjelas lagi. Oke, saya pernah diminta oleh sekelompok orang muda bikin acara pemuda Advent gabungan di satu daerah, ya, walaupun gabung dengan beberapa daerah yang lain gitu. Jadi berbicara tentang media sosial. Banyak pertanyaan yang datang waktu itu. Saya melihat sepertinya mereka mengatakan bahwa media sosial itu tidak baik. Setiap pertanyaan. Lalu saya katakan demikian. Media sosial itu tidak salah. Yang salah adalah orang yang menggunakan media sosial. Karena media sosial itu artinya, media itu kan sarana. Sosial itu adalah tempat kita berinteraksi dengan orang lain. Allah menciptakan manusia dengan sifat sosialnya. Apa buktinya? Adam tidak bisa sendiri. No man in island, kan itu istilah. Tidak ada orang sendiri di pulau. Artinya sosial itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, media itu kan sarana. Kalau zaman dulu sarananya adalah mungkin nongkrong di warung, nongkrong di ujung gang, itulah media sosial. Nah, sekarang kan dengan majunya teknologi, media sosialnya itu ya dunia maya. Kata, udah salah itu. Lalu ada yang tanya, salah nggak saya nggak punya media sosial? Saya bilang tidak. Yang salah kamu tidak bersosial. Iya. Kan itu jadi persoalan. Yang salah kamu tidak bersosial. Antisosial. Tidak punya media sosial nggak apa-apa, no problem itu. Memang kamu belum meyakini atau belum nyaman menggunakan itu, tapi kamu harus tetap bersosial, saya bilang. Lalu ada juga orang katakan demikian, dengan majunya teknologi ngapain kami datang ke gereja rame-rame? Kami bisa kok berbakti, beribadah dari rumah, benar. Tapi jangan lupa aspek sosial ini, komunitas ini jangan ditinggalkan. Karena di ayat juga kan Tuhan juga mengatakan kalau kita tidak boleh meninggalkan benar, buku Ibrani kan, ya, kita jangan pernah meninggalkan perbaktian. Artinya begini Bella, orang katakan, oh kan kita berinteraksi dengan ya zaman sekarang COVID ini banyak aplikasi yang kita gunakan ya. Betul. Ada, mungkin saya sebut saja lah, Zoom, ada Google Meet, ada Asmeet, macam-macam lah, ada dari Windows, macam-macam. Ya benar, itu kita bersosial, tapi tetap yang konvensional, artinya face to face, ketemu secara fisik itu mempunyai value yang berbeda. Ya, intinya juga kan dengan Tuhan ingin kita bersosial juga bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di kehidupan sesama kita. Dan akhirnya dengan pertemuan atau sosial itu pun saling membangkitkan iman satu sama lain. Jadi sebenarnya persekutuan yang Tuhan mau atau pertemuan komunitas yang Tuhan mau supaya kita tidak tinggalkan, selain untuk kita tetap menjaga silaturahmi, berkomunikasi dengan sesama, tapi juga bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan di kehidupan orang lain, karena belum tentu pengalaman dari orang tersebut juga kita rasakan, tapi setelah ada kesaksian-kesaksian yang membangun iman, akhirnya kita pun terberkati dengan itu. Dan sebenarnya ini sangat menarik ya pendeta, pendidikan itu ternyata sangat luas. Oh ya. Sangat-sangat luas, dan mungkin orang melihat oh iya pendidikan kita cuman akademik, belajar di sekolah segala macam, tapi ternyata hal sekecil ini pun Tuhan mau kita tetap terdidik dengan cara berpikir kita, perspektif kita, bagaimana kita membawa diri dalam komunitas, bagaimana Tuhan ingin kita, ini loh sebenarnya yang harus dilakukan, dan ternyata pendidikan itu gunanya juga untuk itu sebenarnya. Makanya seperti yang saya katakan di awal-awal pelajaran sekolah sahabat kita, education itu kan training. Iya. Ya, education is training. Saya tidak permasalahkan homeschooling ya. Iya. Saya tidak permasalahkan itu. Go ahead, silakan saja. Tapi jangan lupa aspek sosialnya itu perlu dipertimbangkan kembali ya. Karena berkomunitas itu perlu. Ya. Jangan sampai anak itu tidak bisa bersosial dengan orang lain. Saya bukan anti faham homeschooling, bukan itu pun. Silakan. Itu kalau menurut orang tua baik, tapi tolong dilihat aspek bersosialnya dia bagaimana.
Mungkin bisa juga homeschooling, tapi nanti ada waktu sore di mana dia Ya, tetap olahraga sama teman-teman, melakukan Ya. aktivitas-aktivitas Jangan yang sampai positif. terlalu ekstrim sehingga nggak bisa kemana-mana Betul. bergaul sama-sama, itu jangan sampai ke arah itu maksud Baik. saya. Pendeta, kita sudah masuk ke hari Jumat. Untuk kesimpulan, silakan Pendeta. Oke, saya akan masuk ke hari Jumat ya. Iya. Jadi, Sabat itu adalah tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita. Menyucikan itu pengertiannya bisa membersihkan, bisa membenarkan. Lalu karena kita sudah disucikan dan sudah dibenarkan, berarti kita sudah berbeda dan terpisah dari orang-orang yang berasal dari dunia ini. Sehingga dikatakan kita orang-orang yang tinggal di dunia tapi asalnya bukan dari dunia ini. Sebagai tanda kuasanya yang menyucikan, Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Yesus menjadi bagian dari Israel milik Tuhan. Jadi itu diberikan melalui orang-orang yang menerima. Itu tidak akan bisa menjadi bagian orang yang tidak mau menerima. Makanan banyak ya disiapkan oleh panitia, tapi banyak orang kelaparan. Kenapa? Karena nggak mau minta sama panitia. Nggak dikasih, nggak mau terima. Soalnya makanan cukup. Nah, artinya itu ilustrasi yang sederhana yang bisa saya ingat untuk saya bagikan. Intinya adalah Sabat sebagai tanda bahwa dulu Sabat sebagai tanda bahwa kita sudah diciptakan, lalu masuk ke zaman Israel, zamannya Musa, Sabat sebagai tanda bahwa mereka sudah dilepaskan. Sama seperti sekarang kita juga bahwa Sabat itu tanda bahwa kita sudah dilepaskan. Dengan kata lain, kita bisa berkomunitas, kita bisa bergembira, kita bisa hidupkan itu dengan dengan seimbang. Jadi kita harus lebih bijaksana dalam perspektif untuk menjalankan hari Sabat itu, bukan merasa terkungkung adanya hari Sabat, memikirkan hal-hal yang harus dilakukan, melainkan bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Sang Pencipta dan bagaimana kita dengan sesama kita di hari Sabat itu. Tapi Pendeta, sebelum kita menutup dengan doa, saya mau bertanya, kalau misalkan setelah kita berbakti di gereja di Sabat siang, kebaktian, lalu kita keluar ke alam, apakah itu salah atau tidak? Oke. Apa kita harus menghabiskan sepanjang hari itu di gereja? Apa yang menyalahkan kita keluar ke alam? Nggak ada kan? Murid-murid kan pergi ke alam hari Sabat kan, memetik gandum dan sebagainya. Dan lagu tadi yang saya katakan juga pergi ke alam. Maksud saya begini, jangan kita terkontaminasi pengertian kita tentang menyucikan hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Jangan terkontaminasi dengan faham-faham yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Mungkin ambil waktu sedikit ya Pak Produser, 5 menit lewat sedikit. Contoh, ya saya pinjam Bella saja ya, nggak apa-apa. Bella hari-hari biasa kan nggak ketemu pacar. Lalu Bella contohnya kerja lah, terus buang bosen sore-sore pergi ke mall kan, jalan-jalan kan, shopping window gitu. Kita sebutlah satu mall di Jakarta ini, mall apa yang Bella biasa kunjungi. Lalu waktu di hari-hari itu kan sikap Bella tidak menunjukkan bahwa Bella perempuan yang belum punya pasangan kan. Yeah. Berarti Bella harus jaga, artinya sikap Bella itu menunjukkan bahwa Bella sudah punya pasangan, walaupun Bella sendiri. Nah begitu masuk malam minggu, ketemu dengan pasangan Bella, pergi ke mall yang sama. Bisa jadi shopping window ke toko fashion yang sama. Yang membuat berbeda apa? Mall yang sama, shopping window dengan fashion yang sama, lalu sikap yang sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di hari-hari biasa Bella pergi ke sana untuk kebutuhan diri sendiri kan. Tapi di malam minggu Bella dengan pasangan pergi ke sana bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan kalian berdua, untuk saling mengenal dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah,
apakah yang Bella lakukan di hari-hari biasa, lalu dilakukan di malam minggu itu salah dilakukan di malam minggu? Kan tidak kan? Baik. Selama kegiatan itu positif ya pendeta. Positif itu artinya begini. Ingat pelajaran kita pekan lalu bahwa kalau kita sudah dipimpin oleh Kudus, kehidupan kita termanifestasi dari kehidupan sehari-hari yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Jadi selalu positif dong. betul. Kan begitu. Betul. Jadi begitu masuk hari Sabat, begitu masuk malam Minggu contohnya, ya tetap hidup aja ya terpimpin oleh Roh Kudus. So apa yang salah gitu? Betul. Apa yang salah gitu? Betul. Karena Alkitab tidak pernah katakan, oh hari Sabat itu tidak boleh berkeringat, tidak boleh jalan sekian kilo. Tidak ada. Tidak ada kan? Betul. Itu justru itu yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki yang ditentang oleh Yesus. Baik. Luar Silakan. biasa untuk pelajaran pekan ini. Pendeta, silakan mendoakan pemirsa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik yang telah kami gunakan untuk mempelajari firman-Mu Tuhan. Bahwa hari Sabat ada untuk kesenangan bagi kami, sukacita bagi kami, untuk semakin mengenal siapa Allah pencipta kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Berdoa untuk pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Berikan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.